Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hussein, NIM 1903060118. Dan saya Aulia Rahman, NIM 19030650. Saya Kurnia Darmaritonga, NIM 1903060012. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum pembedahan unggas ayam kampung betina untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Doctus digestivus ayam kampung betina. Yuk, mari kita lihat. Ya, dimulai dari Cavum oris, yang dimana Cavum oris berfungsi sebagai masuknya makanan dan minuman bagi si ayam. Kemudian dilanjutkan ke esophagus, yang merupakan saluran makanan bagi si ayam untuk mengantarkan ke crop. Ya, di sini kita lihat cropnya. Crop memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara bagi si ayam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat isi dari si crop. Audio Jungle. Baiklah, dapat kita lihat di sini makanan yang dimakan oleh si ayam masih berbentuk biji padi, ya, ini beras. Serta aroma dari keasaman yang ada di dalam crop ini cukup asam. Baiklah, setelah kita melihat isi dari crop si ayam, kita lanjut ke saluran berikutnya. Di sini ada saluran proventriculus, yang dimana merupakan lambung sejati. Proventriculus memiliki fungsi sebagai pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida. Kemudian dilanjutkan ke gizzard atau ventriculus pada ayam, yang dimana membuat makanan menjadi halus. Sebelum itu, mari kita belah dan lihat isi dari gizzard. Audio Jungle. Baiklah, setelah kita membuka gizzard, dapat kita lihat tekstur makanan yang ada di dalam gizzard ini sudah cukup halus dibandingkan dengan crop. Sedangkan keasaman pada makanan yang ada di dalam gizzard itu lebih rendah daripada keasaman yang ada pada crop si ayam. Baiklah, kita lihat. Kita dapat lihat ini seperti batu-batu kecil. Batu-batu kecil ini merupakan alat yang terdapat di dalam gizzard yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan atau menghaluskan makanan yang dibantu dengan enzim. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan dengan intestinum tenue, di mana intestinum tenue terbagi atas 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum, di mana memiliki fungsi sebagai tempat menyerapnya air, mineral, dan nutrisi. Setelah dari intestinum tenue, kita lanjut ke intestinum crassum, di mana intestinum crassum terdiri atas ceca dan rectum, di mana rectum merupakan bagian tempat singgahnya feses sebelum dikeluarkan. Setelah itu kita lanjut ke kloaka, di mana kloaka merupakan saluran pengeluaran feses, urin, dan genital. Selanjutnya organ tambahan. Pertama itu pankreas. Terletak di antara lipatan usus duodenum, berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin karena mengekskresikan hormon insulin dan glukagon. Sebagai kelenjar eksokrin karena mengekskresikan pankreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Trypsinogen diaktifkan di dalam usus halus oleh enterokinase menjadi tripsin yang mengaktifkan chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin sehingga dapat memecah protein. Selanjutnya kantong empedu atau gallbladder. Fungsinya mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak.
Selanjutnya hati. Fungsi fisiologis hati yang pertama sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, KH dan lemak. Penyimpanan vitamin dan KH, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, dan inaktivasi hormon polipeptida. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produksi akhir destruksi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem urogenital. Ya, sistem urogenital dimulai dari ovarium. Ovarium ini merupakan tempat ovum dan folikel. Ovarium ini terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium. Satu folikel dipenuhi oleh ovum. Kemudian infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Di dalam infundibulum, kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan tipis albumin, sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Kemudian, simpang magnum. Simpang magnum ini merupakan tempat bertumbuhnya sel sperma dan sel ovum. Kemudian, magnum. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum berfungsi untuk menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Kemudian, isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Pada isthmus dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Kemudian uterus. Uterus memiliki panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu, juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Kemudian vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduk. Dalam vagina, telur akan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Audio Jungle. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktus respirasi. Yang pertama, nares. Nares berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara untuk masuk. Selanjutnya, laring. Laring berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama respirasi, membantu mengatur tekanan intratorakis atau pintu masuk dan keluarnya udara. Selanjutnya, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, pulmo atau paru-paru. Dalam pulmo terdapat sepasang atau dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi yang terdapat pada core. Baiklah, di core terdiri dari anterium sinister dan anterium dexter. Kemudian ada vertical sinister dan vertical dexter. Nah, salurannya ini disebut sebagai saluran aorta. Audio Jungle. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf atau sistem nervosum. Sistem nervosum terdiri dari cerebrum. Cerebrum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hemisfer cerebri dan lobus olfactorius. Kemudian, yang di sini disebut dengan cerebellum. Kemudian di sini disebut dengan medulla oblongata dan di sini disebut dengan medulla spinalis.